Arman duduk di depan gubuk reyotnya, menatap kabut pagi yang masih menyelimuti desa. Angin yang berhembus membawa bau tanah basah, namun hatinya kosong. Ia menarik napas panjang, merasakan rasa lelah yang sudah menjadi teman setia sejak kecil. Hidupnya tidak pernah mudah. Sejak ayahnya meninggal saat ia masih kecil, Arman dan ibunya harus berjuang sendirian. Pekerjaan serabutan yang dilakukan Arman tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Setiap hari, ia harus bekerja keras hanya untuk bisa membeli makan dan obat-obatan untuk ibunya yang sakit-sakitan. Ibunya Siti, yang dulu selalu ceria, kini tampak lemah, tubuhnya semakin kurus akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Arman berusaha sekuat tenaga, tapi meskipun ia bekerja dari pagi hingga malam, utang-utangnya terus menumpuk. Kondisi ibunya semakin buruk, dan ia mulai merasa tak berdaya. Setiap kali ia melihat ibunya, Arman merasa seolah-olah ia sedang menyaksikan kematian yang tak bisa ia hindari. Suatu hari, di tengah keputusasaannya, Arman bertemu dengan Suro, teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Suro tampak berbeda, lebih cerah, lebih kaya, dan lebih bersemangat. Ia mengenakan pakaian yang bagus, dan bahkan mobil mewah terparkir di dekat rumahnya. Arman yang selama ini hanya mengenal kehidupan susah, kini merasa terheran-heran melihat perubahan drastis pada Suro. "Suro, apa yang terjadi? Kamu berubah sekali," tanya Arman. Suara kebingungannya jelas terdengar. Suro tersenyum, matanya menyiratkan sesuatu yang misterius. "Arman, hidup kita memang penuh cobaan, tapi itu semua bisa berubah. Kamu tahu, aku dulu juga seperti kamu, miskin dan berjuang setiap hari, tapi sekarang aku punya segalanya." Arman memandang Suro dengan tatapan penuh harap. "Bagaimana caranya? Aku sudah berusaha keras, Suro, tapi utang semakin menumpuk dan ibuku semakin sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Suro mendekatkan wajahnya, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Ada cara, Arman. Kalau kamu mau, aku bisa menunjukkan jalan keluar, jalan yang lebih cepat dan pasti." Arman merasa ada sesuatu yang aneh dengan tawaran Suro. "Apa maksudmu?" "Aku tidak butuh cara yang salah, Suro. Aku hanya butuh uang untuk pengobatan ibuku dan menutupi utang-utang ini." Suro tersenyum lebar. Ada sesuatu yang membuat Arman merasa tidak nyaman dengan senyumannya. "Aku tahu tempat yang bisa memberimu semuanya, Arman. Tempat yang disebut Kandang Bubrah. Tempat yang penuh dengan kekuatan gaib yang bisa memberimu apa saja yang kau inginkan, asalkan kau siap membayar harga yang harus dibayar." Arman terdiam. Ia tidak tahu apakah tawaran ini adalah hal yang bijak ataukah sebuah godaan. Namun rasa putus asa yang semakin dalam membuatnya merasa ingin mendengar lebih lanjut. "Kandang Bubrah, tempat apa itu, Suro?" Suro melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Di sana, ada seorang dukun yang bisa memberimu kekayaan dengan cepat. Tidak ada yang bisa menolak tawaran dari Kandang Bubrah. Tapi, kau harus siap dengan konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar, Arman. Jika kau berani, semuanya akan berubah. Tapi jika tidak, hidupmu akan tetap seperti ini." Arman memandang Suro dengan ragu. Namun perasaan cemas dan takut yang menyelimuti dirinya seakan terhanyut oleh janji kekayaan yang ditawarkan. Ibunya yang semakin lemah dan utang yang semakin menggunung, semua itu membuatnya berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, inilah jalan yang bisa mengubah segalanya. Dengan langkah berat, Arman akhirnya mengangguk. Aku siap, Suro. Tunjukkan aku jalan ke Kandang Bubrah." Suro tersenyum lebar, seolah sudah tahu bahwa Arman akan memilih jalan ini. "Kau tidak akan menyesal, Arman. Aku akan membimbingmu."
Dan dengan langkah kaki yang ragu, Arman mulai melangkah ke dalam dunia yang gelap, tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Arman terasa berat saat mengikuti Suro menuju kandang bubrah. Desakan untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan dan menyelamatkan ibunya membuatnya hampir tidak berpikir panjang. Jalan yang mereka tempuh semakin gelap, masuk ke dalam hutan lebat yang tidak pernah ia kenal. Pohon-pohon besar yang merunduk seakan menghalangi sinar matahari, menciptakan bayangan yang gelap dan menakutkan. "Di sini, kita hampir sampai," kata Suro dengan suara yang tenang, seolah tempat ini sudah biasa baginya. Kandang bubrah tidak tampak oleh sembarang orang, hanya mereka yang dipilih yang bisa menemukannya. Arman mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa cemas yang semakin menjadi-jadi. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Hutan itu seperti hidup, penuh dengan bisikan yang samar-samar, seolah menyaksikan setiap langkah mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Di tengahnya, sebuah bangunan tua berdiri, terlupakan oleh waktu. Bangunan itu tampak sangat angker, dengan atap yang hampir roboh dan dinding yang dipenuhi lumut hijau. Di depannya, ada sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam, terukir dengan simbol-simbol yang Arman tidak bisa pahami. "Ini dia, Arman," kata Suro dengan nada yang penuh misteri. "Inilah kandang bubrah." Arman merasa tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang menahan dirinya untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah nasib membuatnya memberanikan diri untuk memasuki bangunan itu. Ia mengikuti Suro yang sudah lebih dulu melangkah masuk. Begitu melangkah ke dalam, Arman merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalam kandang bubrah terasa dingin dan berat. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja batu besar berdiri. Di atasnya terdapat benda-benda yang tampak sakral. Sebuah piala perak, beberapa lilin merah, dan sebuah patung kecil yang tidak dapat Arman kenali. Di dekat meja itu, seorang dukun tua berdiri, mengenakan pakaian serba hitam dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan. "Selamat datang, Arman." Suara dukun itu terdengar dalam, seolah berasal dari kedalaman tanah. "Aku sudah menunggumu." Arman merasa tubuhnya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang mengerikan dalam mata dukun itu. Namun Suro sudah melangkah lebih dekat dan berbicara dengan penuh keyakinan. "Dukun ini bisa memberikan apa yang kau inginkan, Arman. Dia akan memberimu jalan keluar." Dukun itu mengangguk pelan dan memandang Arman dengan tatapan yang menembus langsung ke dalam dirinya. "Kau datang untuk mendapatkan kekayaan, Arman. Tapi ingat, untuk setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Arman menelan ludah, merasa perutnya mual. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Matanya tidak bisa lepas dari tatapan tajam dukun itu. "Semua akan dilakukan dengan cara yang tepat," jawab sang dukun. "Tapi engkau harus siap untuk menerima konsekuensinya. Sesuatu harus kau korbankan sebagai tumbal, dan jangan pernah bertanya dari mana kekayaan itu berasal." Arman merasa terperangkap. Selama ini ia hanya ingin membantu ibunya dan keluar dari keterpurukannya. Namun kini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengikatnya. "Suro, apakah ini benar?" tanya Arman, mencari dukungan dari teman lamanya. Suro menatapnya dengan senyum penuh percaya diri. "Ini satu-satunya cara, Arman. Kau tidak punya pilihan lain. Ini akan memberikanmu semua yang kau butuhkan."
Dengan perasaan yang semakin gelisah, Arman mengangguk perlahan. Ia memandang dukun itu, yang kemudian mempersilahkan Arman untuk duduk di meja batu di tengah ruangan. Dukun itu mengambil sebuah pisau kecil yang terbuat dari logam hitam, lalu mengarahkannya ke arah telapak tangan Arman. Sebagai tanda bahwa kau siap menerima kekuatan ini, kau harus memberikan sedikit darahmu, kata dukun itu dengan suara yang seram. Arman merasa perasaan ngeri merayapi tubuhnya, namun pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan ibunya yang terbaring sakit dan utang-utang yang menggunung. Ia menatap Suro yang sudah siap dengan segalanya, dan akhirnya, dengan berat hati, ia mengulurkan tangan. Ketika pisau itu menyentuh kulitnya, darah mengalir, dan seiring dengan itu, perasaan gelap mulai menyelimuti dirinya. Begitulah Arman, kata sang dukun. Kekuatan ini akan segera mulai bekerja. Jangan bertanya lagi, dan jangan pernah menyesali pilihanmu. Setelah itu, suasana semakin hening, hanya terdengar suara lilin yang menyala dengan riak halus. Arman merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang asing, kekuatan yang semakin lama semakin menggenggamnya erat. Ia tahu, hidupnya sudah berubah, dan tidak ada jalan mundur lagi. Namun di dalam hati, ada perasaan yang mulai menyelusup, rasa takut yang tak bisa ia hindari. Tapi semua itu tak bisa menghentikan langkahnya. Ia telah memilih, dan sekarang, harga yang harus ia bayar akan segera datang. Setelah menjalani ritual tersebut, Arman merasakan perubahan yang tak terjelaskan dalam dirinya. Tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja dibebani oleh sesuatu yang sangat berat. Namun, saat ia menatap tangan yang baru saja ia beri darah, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bekas sayatan itu telah sembuh seketika, tanpa bekas, dan seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Dukun tua itu mengamati Arman dengan tatapan yang tajam, seakan mengetahui setiap pikiran yang berputar dalam benaknya. Kekuatan itu mulai bekerja, kata dukun dengan suara serak, penuh penekanan. Namun ingatlah, kekayaan yang kau inginkan bukan datang tanpa harga. Jangan pernah bertanya dari mana itu berasal, atau apa yang harus kau bayar untuk mendapatkannya. Arman menatap Suro yang berdiri di sampingnya, wajahnya tampak tenang dan penuh keyakinan. Kau sudah siap, kan? Tanya Suro, matanya berbinar. Arman mengangguk pelan, meskipun perasaan cemas masih menggelayuti hatinya. Ia merasa tubuhnya gemetar, namun semangat untuk memperbaiki kehidupan ibunya dan melunasi utang-utang yang menumpuk menguatkan tekadnya. Aku siap, jawab Arman, meskipun suaranya penuh keraguan. Dukun itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan yang hampir tak terlihat, sebuah kabut hitam muncul di sekeliling mereka. Arman merasa hawa dingin yang tajam menyelimuti tubuhnya, seakan kekuatan dari dunia lain mulai merasuk ke dalam ruangan itu. Semua di sekelilingnya menjadi kabur, dan ia merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang lebih gelap, tempat kekuatan itu berada. Kekayaanmu akan datang dengan segera. Suara dukun itu terdengar lebih dalam, lebih mengancam. Tapi ingatlah, setiap keserakahan ada bayaran yang harus dibayar. Tiba-tiba, Arman merasa tubuhnya terangkat, seakan ia sedang ditarik ke suatu tempat yang jauh, sangat jauh. Kabut hitam itu semakin tebal, dan Arman merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring yang tak terlihat. Suara-suara aneh, seperti bisikan dari banyak orang, terdengar di telinganya. Suara itu berisik dan kacau, membuatnya semakin panik. Dalam sekejap, Arman merasa tubuhnya terjatuh, dan ia membuka matanya untuk melihat sekeliling. Ia kini berada di luar bangunan kandang Bubrah, namun semuanya tampak berbeda.
Langit di atasnya gelap, dengan awan yang bergerak cepat seperti terhisap oleh kekuatan yang tak terjamah. Tanah di bawahnya terasa seperti lendir, licin, dan tak pasti. Di kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang tampak kabur, seolah berjalan di tengah kabut yang tebal. Suro berdiri di sampingnya, memandang Arman dengan senyum yang aneh. "Kekayaanmu akan datang malam ini," kata Suro. "Dan kau akan mulai melihat hasilnya besok pagi. Tapi ingat, kau sudah terikat pada janji ini. Tidak ada jalan kembali." Arman menatapnya, kebingungan bercampur ketakutan. "Apa yang sedang terjadi, Suro? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengerikan sedang mengintai?" Suro hanya tertawa. Suara tawanya terdengar jauh dan tidak manusiawi. "Kau telah memanggil mereka, Arman. Kau telah memanggil kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Mereka akan memberikanmu apa yang kau inginkan, tapi semuanya datang dengan harga." Tak lama kemudian, sebuah cahaya terang muncul di kejauhan, berkilau seperti bintang yang jatuh dari langit. Arman merasa dorongan yang kuat untuk menuju cahaya itu, seakan cahaya itu adalah jawaban dari semua keinginannya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, kabut tebal itu menyelimuti semuanya, dan sosok-sosok kabur yang tadinya tampak jauh kini mulai mendekat. "Kau sudah terikat, Arman." Suara dukun itu terdengar dari dalam kabut. "Kekayaanmu sudah dimulai, tetapi ingatlah, semua yang kau lihat dan rasakan bukanlah apa yang tampaknya. Kekuatan ini tidak pernah datang tanpa konsekuensi." Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Rasa takut mulai menguasainya. Namun, tekad untuk memperbaiki hidupnya dan membantu ibunya membuatnya terus melangkah. Ia tahu, meskipun kegelapan ini menghantui, ia tidak bisa mundur sekarang. Pagi harinya, ketika Arman kembali ke rumah, ia mendapati keajaiban yang tak bisa ia jelaskan. Di atas meja makan, tumpukan uang kertas yang banyak terhampar, lebih dari cukup untuk membayar semua utang-utangnya dan memenuhi segala kebutuhan ibunya. Siti, ibunya, yang terbaring sakit, kini terlihat lebih baik, seolah-olah ada sesuatu yang menyembuhkannya dalam semalam. Arman merasa terkejut, bingung, dan tak percaya. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Apa yang terjadi kemarin bukanlah sesuatu yang biasa. "Arman, ini semua," Siti berkata dengan suara lemah, matanya terbuka lebar. "Apakah ini benar?" Arman hanya terdiam, matanya tertuju pada tumpukan uang yang kini berada di depan mereka. Ia merasa beban di pundaknya berkurang. Namun perasaan tidak tenang itu semakin menggelisahkan. Ketika ia menatap uang itu lebih lama, bayangan hitam dan suara-suara misterius mulai terngiang di telinganya. Sesuatu yang sangat gelap, sangat kuat, mulai mengintai dari bayang-bayang yang tak terlihat. Arman mulai sadar, mungkin apa yang ia terima tidak akan pernah memberi kedamaian. Hari-hari setelah mendapatkan kekayaan yang begitu mendalam, terasa aneh bagi Arman. Meskipun semua kebutuhan materi terpenuhi, dan ibunya yang sebelumnya sakit kini tampak sehat, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana di rumah yang semula penuh dengan keputusasaan kini berubah menjadi penuh kemewahan, namun tetap terasa hampa. Setiap kali ia melihat tumpukan uang atau barang-barang baru yang mengisi rumah, ada perasaan yang membelenggunya. Sesuatu yang datang dengan harga yang tidak bisa ia bayar dengan mudah. Malam pertama setelah ia mendapatkan uang itu, Arman terbangun tiba-tiba di tengah malam. Ia mendengar suara ketukan di pintu kamar tidur ibunya. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan menghampiri pintu. Ketika ia membuka pintu,
Tak ada siapa-siapa di luar sana, namun hawa dingin yang tajam langsung menyelimuti tubuhnya. Seperti ada yang mengawasi, Arman merasa gelisah. Ia menutup pintu kamar dengan terburu-buru, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya rasa takut yang tidak berdasar. Tetapi semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia tidur, ia selalu terbangun dengan rasa cemas yang luar biasa. Suara-suara yang datang dari dalam rumah, seperti bisikan halus atau langkah kaki yang perlahan, mulai menghantuinya. Setiap sudut rumah tampak penuh dengan bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, ketika Arman membuka matanya, ibunya yang terbaring lemah beberapa hari lalu kini sudah bisa duduk di tempat tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Namun di balik senyumnya, Arman bisa merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ia pahami. "Siti, bagaimana perasaanmu?" tanya Arman dengan suara khawatir, berusaha mencari jawaban atas perubahan mendadak ibunya. Ibunya tersenyum, tetapi matanya tampak kosong, seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. "Aku merasa lebih baik, Arman. Lebih baik daripada sebelumnya." Namun Arman bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. Ibunya terlalu tenang, seolah tidak merasakan beban atau kekhawatiran sedikit pun. Arman merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Namun ia memilih untuk menekannya dan berusaha untuk fokus pada kebahagiaan sementara ini. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang utang, dan ibunya akhirnya bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Namun, semakin lama, Arman merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Setiap kali ia melihat bayangan di cermin, ia merasa wajahnya mulai berubah. Matanya semakin gelap, dan wajahnya yang dulu tampak penuh harapan kini terlihat pucat dan kosong. Semakin sering ia berlama-lama memandangi dirinya di cermin, semakin ia merasa bahwa ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam bayangan yang bukan miliknya. Pada malam keempat setelah ritual itu, teror itu mencapai puncaknya. Arman terbangun di tengah malam, kali ini dengan suara yang jelas dan keras, sebuah suara yang berasal dari sudut kamar tidur ibunya. Suara itu terdengar seperti ratapan yang perlahan berubah menjadi suara menjerit. Tanpa berpikir panjang, Arman berlari menuju kamar ibunya. Sesampainya di pintu kamar, ia terhenti. Ibunya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tampak kosong dan tatapannya terfokus pada sesuatu yang tidak terlihat. Tangan ibunya terangkat dan bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu yang tidak bisa Arman dengar. "Ibu!" Arman berteriak, mencoba untuk menyentuh bahu ibunya. Namun begitu ia menyentuhnya, tubuh ibunya terasa dingin seperti batu. Ketika Arman berusaha mengguncangnya, ibunya perlahan menoleh, dan wajah ibunya yang sebelumnya tampak lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi wajah yang sangat asing. Mata ibunya kosong, seperti ada kekosongan yang dalam, dan mulutnya mulai terbuka untuk mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat aneh. "Kau tidak bisa melarikan diri, Arman. Kami akan datang untukmu." Arman terperangah, tubuhnya terhentak mundur. Ia merasa takut seperti belum pernah sebelumnya. Semua yang selama ini terjadi, kekayaan, kesehatan ibunya, semua terasa seperti sebuah permainan yang mengerikan. Ia baru menyadari bahwa perjanjian gelap itu mulai mengambil korban. Bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. "Siti, apa yang kau katakan?" Arman berusaha menenangkan ibunya. Namun semakin ia berbicara, semakin suara-suara mengerikan itu terdengar lebih keras. Bayangan gelap mulai melingkupi tubuh ibunya,
seperti entitas lain yang menguasainya. Ibunya mulai bergerak mundur, melangkah ke sudut ruangan dengan mata yang tetap kosong, mulutnya bergerak seperti mengucapkan mantra yang tak bisa dipahami. Semua yang kau inginkan, Arman, datang dengan harga. Tiba-tiba, suara dari belakang Arman terdengar lagi. Sesuatu yang lebih berat dan lebih mengerikan. Arman berbalik, dan di depan pintu muncul sosok yang sangat tinggi, dengan mata kosong dan senyum mengerikan yang melebar. Itu adalah sosok yang sama dengan yang muncul saat ia pertama kali melangkah ke kandang Bubra. Arman merasa tubuhnya lemas, jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu satu hal. Ia terperangkap dalam keserakahannya sendiri. Kekayaan itu datang, namun teror yang menyertainya jauh lebih besar daripada yang bisa ia tanggung. Tak ada jalan keluar, Arman. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Harga telah dibayar, dan sekarang kau akan merasakan akibatnya. Dan pada saat itu, Arman menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Teror yang ia rasakan baru akan mengungkapkan wajah gelap dari perjanjian yang telah ia buat. Arman terjatuh, punggungnya membentur lantai yang keras. Suara langkah kaki yang berat, disertai dengan bisikan yang mengerikan, semakin mendekat ke arahnya. Ia merasa tubuhnya seakan tidak bisa bergerak, dipenuhi oleh rasa takut yang mencekam. Ketika ia menatap ibunya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mata ibunya yang kosong menatapnya dengan kekosongan yang mengerikan, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Suara bisikan itu semakin keras, berbaur dengan tawa yang terdengar mengerikan. Dan Arman tahu, ia telah memasuki jalan yang sangat gelap. "Ibu, tolong!" teriak Arman, berusaha untuk menggapai ibunya. Namun ibunya justru bergerak mundur, berjalan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Bibirnya terus bergerak, mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami, namun Arman merasakan ketegangan yang semakin kuat di sekitarnya. Setiap kali ia berusaha mendekat, ibunya melangkah lebih jauh, dan sosok gelap yang muncul di pintu semakin mendekat. Arman berusaha berdiri, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Ia merasa seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak lebih cepat. Ketika ia melihat ke arah pintu, sosok tinggi dengan mata kosong itu sudah berdiri di sana, menatapnya dengan senyum mengerikan yang tidak manusiawi. Itu adalah sosok yang telah menghantuinya sejak ia pertama kali menjalani ritual gelap di kandang Bubra. "Sudah terlambat, Arman." Suara itu bergema dengan berat. "Kau telah memanggil kami. Apa yang telah kau pilih harus dibayar dengan harga yang setimpal." Arman merasa nafasnya semakin sesak, jantungnya berdegup dengan keras. Ia menatap ibunya yang kini berada di bawah kendali kekuatan itu, dan rasa bersalah yang luar biasa muncul dalam dirinya. Ia merasa seperti telah menghancurkan segalanya. Kekayaan yang ia terima, pengobatan untuk ibunya yang konon menyembuhkannya, semua itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang membawa kehancuran. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Arman merintih, tubuhnya gemetar, kepalanya terasa pusing. "Aku hanya ingin membantu ibuku. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan." Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema dan terasa mengerikan. "Keinginanmu bukan hal yang salah, Arman. Namun cara yang kau pilihlah yang membawa malapetaka. Tak ada yang bisa melawan takdir yang telah kau pilih. Kekuatan ini datang dengan bayaran yang harus dibayar. Dan sekarang, seluruh hidupmu terikat padanya." Di belakang sosok itu, bayangan hitam lainnya mulai muncul, berputar-putar, menari dalam kegelapan, semakin mendekat ke Arman. Arman merasa seluruh tubuhnya terhimpit oleh rasa ketakutan yang begitu dalam. Namun pada saat itu, ia menyadari satu hal.
Meskipun ia telah terjerat dalam perjanjian gelap ini, ia masih memiliki pilihan. Pilihan untuk berjuang dan menebus kesalahannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arman bangkit dan berlari ke arah ibunya, mencoba untuk menyentuhnya, berharap ada sedikit cahaya yang masih ada dalam dirinya. "Ibu, aku akan membebaskanmu dari semua ini. Aku akan membayar apa yang harus dibayar, tapi aku tidak akan membiarkanmu terjebak dalam kegelapan ini," teriaknya dengan penuh tekad. Namun, sebelum ia bisa menyentuh ibunya, sosok gelap itu menghalangi jalannya. "Tidak ada yang bisa kau lakukan, Arman." Suara itu terdengar lebih keras, lebih menakutkan. "Hidupmu dan hidup ibumu sudah terikat dengan kami. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihanmu." Sosok itu mengangkat tangan, dan Arman merasa tubuhnya kembali terhenti, seperti ada kekuatan yang mengikatnya. Ia terjatuh kembali ke lantai, tubuhnya terasa terhimpit oleh tekanan yang begitu kuat. Namun, pada saat yang sama, Arman merasa ada sesuatu yang kuat dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kegelapan ini. Ia harus melawan, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia harus memutuskan ikatan yang telah dibuatnya, dan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya, ia siap melakukannya. Dengan sekuat tenaga, Arman berusaha mengangkat tubuhnya, melawan kekuatan yang menahannya. Ia menatap ibunya, yang kini hanya tinggal bayangan kosong. "Ibu, aku mohon maaf. Aku janji akan membuat semuanya baik-baik saja." Arman menutup matanya, memusatkan seluruh pikirannya untuk melepaskan diri dari pengaruh gelap itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya, namun ia tahu bahwa dalam hatinya, ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ia membuka matanya, cahaya terang mulai muncul, mengusir bayangan gelap yang mengelilinginya. Dengan langkah penuh tekad, Arman memecahkan belenggu yang mengikatnya. Cahaya itu semakin membesar, dan dalam sekejap, sosok gelap itu mulai menghilang, ditelan oleh kegelapan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang perlahan mereda. Arman merasa tubuhnya lega, dan ketika ia menoleh, ibunya sudah terbaring tenang, tidak lagi dikuasai oleh kekuatan itu. Namun, meskipun sosok itu menghilang, Arman tahu bahwa konsekuensi dari pilihannya tidak akan begitu saja hilang. Apa yang telah ia lakukan akan terus menghantuinya. Tidak ada jalan keluar dari kesalahan besar ini, hanya penebusan yang takkan pernah selesai. Arman terjaga di tengah malam. Tubuhnya terbangun dengan terengah-engah. Matanya lebar menatap kegelapan kamar yang sunyi. Rasa cemas yang tak tertahankan mencekiknya. Dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang ruangan. Meskipun ibunya sudah tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan gelap yang pernah menguasainya, Arman tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dan meskipun ia berhasil mengusir kekuatan gelap itu, bayang-bayangnya masih mengejarnya, meresap ke dalam setiap sudut pikirannya. Setiap kali ia melihat ke cermin, wajahnya tidak lagi terlihat seperti dulu. Ia merasa matanya semakin gelap, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Bayangan di baliknya terasa hidup, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari dunia lain, mengawasi setiap gerakannya. Ia tahu, meskipun ia telah melepaskan ikatan itu, konsekuensinya tidak akan pernah hilang. Sejak malam itu, Arman merasakan perubahan yang mengerikan. Tumpukan uang yang datang begitu tiba-tiba tidak lagi memberikan kebahagiaan.
melainkan hanya beban yang semakin menghimpit. Uang yang dulu ia impikan kini terasa seperti kutukan yang terus menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia berpaling, ada suara-suara bisikan yang semakin keras, seolah-olah datang dari dalam dirinya sendiri. "Ibu, aku takut," Arman berbisik saat ia duduk di samping ibunya, yang kini tampak lebih tenang. Namun ia bisa melihat kilatan ketakutan di mata ibunya. Ia tahu bahwa ibunya, meskipun tampak sehat secara fisik, masih terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Siti, ibunya, menatap Arman dengan pandangan yang kosong. "Arman, kau tidak bisa lari dari apa yang telah kau lakukan. Kita semua terperangkap dalam perjanjian itu. Setiap hari, kita semakin dekat pada penghujungnya." Arman terdiam, merasa sangat terperangkap dalam kalimat ibunya. Segala yang terjadi, kekayaan yang didapatkan, kesembuhan yang diterima ibunya, terasa seperti ilusi. Ia merasakan kekosongan yang semakin mendalam dalam hatinya. Setiap malam, ketakutan itu semakin mencekam, dan mimpi buruk yang ia alami semakin nyata. Terkadang, ia merasa seperti ada tangan yang menggapainya dari dalam kegelapan, mengundangnya untuk kembali ke kandang bubrah, tempat yang menyembunyikan kekuatan gelap yang telah mengubah hidupnya. Suatu malam, saat ia terjaga dari tidur yang gelisah, Arman mendengar suara ketukan di pintu depan rumah. Ketukan itu berat dan ritmis, seakan-akan ada sesuatu yang datang dengan niat yang tak baik. Tanpa berpikir panjang, Arman bangkit dari tempat tidur dan mendekati pintu. Ketika ia membuka pintu itu, ia terkejut melihat sosok yang sangat dikenalnya, Suro, teman lamanya. "Suro, kamu? Apa yang terjadi? Mengapa kamu datang malam-malam seperti ini?" Arman bertanya, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha terlihat tenang. Suro tersenyum lebar, namun senyum itu tidak lagi terlihat manusiawi. Ada sesuatu yang aneh di matanya, sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia lihat sebelumnya. "Arman, kau tahu aku datang kemari karena kita terikat, bukan? Kau sudah memulai perjalanan yang tak bisa dihentikan." Arman mundur beberapa langkah, perasaan ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. "Apa maksudmu? Aku tidak ingin ini. Aku ingin semuanya selesai, Suro. Aku ingin hidup biasa lagi." Suro tertawa, namun suaranya penuh dengan kejam. "Kau sudah memilih jalan ini, Arman. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Kekayaan, kesembuhan, semuanya datang dengan harga yang sangat tinggi. Kamu sudah membayar harga itu, dan sekarang kamu tak bisa lari. Bagaimana bisa kamu?" Arman mencoba berbicara, tetapi perkataannya terhenti di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang menahan suaranya. "Apa yang kau bawa untukku, Suro?" Suro melangkah lebih dekat, matanya menyala dengan api yang tidak manusiawi. "Aku datang untuk mengingatkanmu, Arman. Semua ini bukan hanya tentangmu. Semua yang terjadi, uang, kesehatan, kebahagiaan, semuanya sudah direncanakan. Kau tidak akan pernah bebas dari takdir yang telah kau pilih." Tanpa peringatan, Arman merasakan tubuhnya terhimpit. Dada dan kepala terasa berat, dan sepertinya udara di sekitarnya semakin tipis. Ia menatap Suro dengan perasaan takut yang semakin dalam. Ketakutan itu mengalir dalam darahnya, dan perasaan terperangkap semakin menghimpit dirinya. Semua yang ia rasakan adalah hasil dari pilihan-pilihannya, pilihan yang ia buat untuk mengejar kekayaan dan melepaskan prinsipnya. Tiba-tiba, sosok Suro mulai menghilang, namun bayangan-bayangan gelap itu tetap ada, semakin mendekat. Arman merasa tubuhnya semakin lemah,
Namun ada satu hal yang masih tersisa dalam hatinya. Keinginan untuk membebaskan ibunya dan mengakhiri teror ini. "Ibu!" Arman berteriak, tetapi suara itu seakan terhenti, seolah tidak ada yang bisa mendengarnya. "Aku akan mengakhiri ini, apapun yang terjadi." Namun, meskipun tekadnya kuat, ia merasa tubuhnya mulai lelah, tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, semakin banyak dan semakin nyata. Arman merasa dunia di sekitarnya semakin gelap, dan dalam sekejap ia terjatuh ke lantai. Ketika ia membuka matanya, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak lagi bisa lari. Segala yang ia pilih telah membawa ke dalam teror yang tak berujung, dan semua itu adalah hasil dari keserakahannya yang tak terkendali. Arman terbaring di lantai. Tubuhnya terkulai lemah, jantungnya berdegup kencang. Seperti ada kekuatan yang memegang dirinya di tempatnya, membuatnya tak mampu bergerak. Di sekelilingnya, suasana semakin mencekam, dipenuhi oleh suara-suara bisikan yang datang dari segala arah, suara yang tak bisa ia pahami, namun terasa sangat nyata. Tangan-tangan gelap merayap di dalam dirinya, merenggut harapan dan kebahagiaannya. Ia merasa terjebak dalam kekosongan yang menakutkan. Ketika Arman membuka matanya, ia melihat bayangan-bayangan gelap di sekitar ruangan. Di sudut-sudut gelap rumahnya, sosok-sosok kabur tampak bergerak, seakan-akan mengawasi dirinya. Dan di tengah semuanya itu, sosok Suro muncul kembali. Wajahnya tampak semakin asing dan tidak manusiawi. Senyumnya melebar dengan cara yang tidak wajar, seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata. "Kau tak bisa melarikan diri, Arman." Suara Suro terdengar dalam, berat dan mengerikan. "Kekayaan itu, kebahagiaan yang kau inginkan, semua itu datang dengan harga yang harus kau bayar. Dan sekarang, kau harus menghadapi kenyataan." Arman mencoba bangkit. Tubuhnya terasa seperti terhimpit oleh beban yang luar biasa. Setiap napasnya terasa sesak, dan setiap gerakan tubuhnya seakan tertahan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lihat. "Apa yang kau inginkan dariku, Suro?" tanya Arman dengan suara serak, tercekik oleh rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Suro tertawa, namun tawa itu terasa sangat kosong, seperti suara dari dunia lain. "Aku tidak menginginkan apa-apa, Arman. Kau sudah memberikan semuanya kepada kami. Kekayaanmu, ibumu, semuanya sudah terikat dengan kami. Sekarang kau harus menerima konsekuensinya." Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, melingkupi tubuh Arman dengan cara yang semakin menakutkan. Sosok-sosok yang kabur itu tampaknya terbuat dari kegelapan itu sendiri. Dan meskipun Arman berusaha untuk menghindar, ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya semakin sempit, semakin gelap. "Ibu!" Arman berbisik. Matanya mencari ibunya yang kini berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Ia berlari menuju ibunya, berusaha menyentuhnya, berharap bahwa ada sesuatu yang tersisa dalam dirinya. Namun ketika ia menyentuh tangannya, ia merasakan kekosongan yang mengerikan, seolah-olah ibunya sudah tidak ada lagi di sana. "Ibu, apa yang terjadi?" Arman berteriak, namun ibunya tetap diam, tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tatapannya kosong, matanya tampak seperti melihat ke tempat yang jauh, jauh di luar jangkauan. Arman merasakan tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia merasa sangat bersalah, sangat terperangkap. Semua yang terjadi, semua kekayaan yang ia terima, kebahagiaan yang ia impikan, semuanya terasa kosong. Ia telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan apa yang ia pikir akan menyelamatkan mereka, tetapi malah membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Di tengah keterpurukan itu, suara Suro kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengerikan.
Kau sudah terjebak, Arman. Kami sudah mendapatkan apa yang kami inginkan. Semua yang ada dalam hidupmu, itu semua milik kami sekarang. Tidak ada lagi yang bisa engkau lakukan. Arman berteriak, berusaha untuk melawan, namun tubuhnya semakin lemah, dan bayangan-bayangan itu semakin menghimpitnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Semua yang ia miliki, kekayaan, keluarga, dan bahkan jiwanya, telah terikat dengan kekuatan yang lebih besar darinya. Namun dalam hatinya, ia merasakan ada sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut dan penyesalan. Sebuah keinginan untuk mengubah semuanya, untuk menghentikan teror ini. Ia tahu, meskipun harga yang harus ia bayar sangat besar, ia harus melawan dan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Arman berbisik dengan suara penuh tekad. Aku akan mengakhiri ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arman berusaha mengingat apa yang diajarkan dukun itu untuk melepaskan diri dari ikatan yang mengikatnya. Dengan setiap kata yang terucap, ia merasakan bayang-bayang itu semakin surut meskipun sangat perlahan. Namun semakin ia berusaha untuk mengeluarkan kata-kata itu, semakin kuat perlawanan dari dunia gelap yang mengelilinginya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti berabad-abad, Arman merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Bayang-bayang itu mulai menghilang, dan ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Namun ia tahu bahwa meskipun ia berhasil melepaskan sebagian besar ikatan itu, konsekuensinya masih akan mengejarnya. Tidak ada jalan kembali dari pilihan yang telah ia buat. Ibu, aku mohon maaf. Arman berbisik lagi dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak tahu bahwa ini akan terjadi, tapi aku akan berjuang untuk kita. Aku akan membuat semuanya kembali baik. Namun, meskipun ia berhasil mengalahkan sebagian besar teror itu, Arman tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Setiap langkahnya ke depan akan penuh dengan harga yang harus dibayar. Teror ini akan terus mengejarnya, dan mungkin dalam perjalanan panjangnya, ia akan menghadapi kegelapan yang lebih besar lagi. Saran untuk menghindari pesugihan: pahami bahwa kekayaan tidak selalu memberikan kebahagiaan. Terlalu fokus pada uang dan materi bisa menyebabkan kita melupakan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang sehat dan usaha yang penuh integritas. Percaya, pada proses tak ada jalan pintas dalam hidup. Keberhasilan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan bertahan lama dan seringkali meninggalkan kehancuran di belakangnya. Proses yang panjang mungkin lebih berat, tapi itulah yang membentuk karakter dan membawa kebahagiaan sejati. Tidak ada yang instan. Setiap keputusan yang kita buat akan membawa konsekuensi. Jangan tergoda untuk memilih jalan pintas yang mengorbankan prinsip hidup dan moral kita. Hargai setiap langkah dalam hidup, dan jangan pernah mengorbankan masa depan kita demi kepentingan sesaat. Hormati orang yang kita cintai. Jangan biarkan keserakahan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga adalah hal yang paling berharga, dan keserakahan bisa memisahkan kita dari mereka. Bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa tanggung jawab. Ketika kita memilih jalan yang salah, kita harus siap dengan konsekuensinya. Namun kita juga harus berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dan bertanggung jawab atas setiap langkah yang kita ambil.
Arman berdiri di ambang pintu, merasakan beratnya keputusan yang telah ia buat. Setelah perjuangan panjang untuk mengakhiri teror yang menghantuinya, ia tahu bahwa meskipun ia berhasil melepaskan sebagian dari kekuatan gelap yang mengikatnya, bayang-bayang dari perjanjian itu tetap mengejarnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang terus menariknya kembali ke kegelapan yang telah ia pilih. Kehidupan baru yang ia harapkan tidak pernah terwujud dengan sempurna. Meskipun ia telah berhasil menyelamatkan ibunya dari cengkeraman kekuatan itu, ada kehilangan yang jauh lebih besar yang harus ia hadapi. Keluarganya memang selamat, tetapi ia tahu bahwa ia telah kehilangan kedamaian yang tak akan pernah bisa ia peroleh kembali. Arman merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak ada ujungnya. Ia telah diberi kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahannya. Namun setiap pilihan yang ia ambil kini terasa terikat oleh takdir yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas, mendengar bisikan halus yang mengingatkannya akan harga yang harus ia bayar. Bahkan ketika ia menatap ibunya, ia melihat kesan kosong di matanya, seolah ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Suatu malam, saat Arman sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumah. Kali ini, ketukan itu terasa lebih berat dan lebih penuh dengan makna yang tak bisa ia pahami. Arman merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terhimpit oleh ketakutan yang sudah lama ia coba lupakan. Ketukan itu datang lagi, lebih keras dan lebih pasti. Dengan langkah ragu, Arman menuju pintu dan membuka sedikit. Di depan pintu berdiri sosok yang sudah tidak asing baginya, Suro. Namun kali ini, sosok Suro terlihat lebih mengerikan. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong, dan senyumnya tak lagi terlihat manusiawi. "Kau tidak bisa lari dari takdir, Arman," kata Suro dengan suara yang serak, penuh dengan ancaman. "Kau tahu apa yang harus dibayar, dan sekarang saatnya datang. Kami tidak pernah meninggalkanmu. Kamu sudah memanggil kami, dan kami selalu ada di dekatmu." Arman merasakan tubuhnya kembali terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mencoba untuk menutup pintu, tetapi Suro segera mendorongnya dengan kekuatan yang membuat Arman terjatuh ke lantai. Ketika ia menatap Suro, ia merasa seperti sedang melihat bukan manusia, melainkan entitas yang sangat asing, penuh dengan kegelapan yang tak terjangkau. Kekayaan itu, kebahagiaan itu, semuanya hanya ilusi, Arman. Kekuatan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Setiap hari, kau akan merasakan harganya semakin berat. Tak ada yang bisa menghindar, suara Suro bergema, dan semakin dalam Arman merasa terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Arman berusaha bangkit, meskipun tubuhnya terasa lemah. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas salju yang tebal. Langkahnya semakin berat, semakin tidak pasti. Ia melihat ibunya di sudut ruangan. Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh keheningan. Ia merasa terisolasi, terperangkap dalam dunia yang ia pilih. "Ibu," suara Arman serak memanggil ibunya. Tetapi ibunya tetap diam, seolah tidak bisa mendengar atau merasakan kehadirannya. Arman merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan gelap yang menguasai mereka. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Suro, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti kehilangan semuanya?" tanya Arman. Suaranya penuh dengan penyesalan dan kebingungan. Suro mendekat dengan langkah yang pelan, dan dengan tatapan yang penuh makna. Ia berkata, "Kau sudah membayar harga, Arman. Dan sekarang, kau harus menerima konsekuensinya. Tidak ada jalan kembali,
hanya penyesalan yang tak berkesudahan. Dengan kata-kata itu, Arman merasakan dunia di sekitarnya semakin terhimpit. Ia merasa seperti ada sebuah beban berat yang semakin menekan dirinya. Semua yang ia peroleh, semua kekayaan, semua kebahagiaan, terasa semakin menjauh darinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung, dan semakin ia berusaha untuk keluar, semakin dalam ia terjatuh. Tetapi, meskipun demikian, Arman masih merasa ada sedikit harapan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas semua yang telah ia lakukan, meskipun itu berarti ia harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Arman menatap Suro dengan tatapan penuh tekad. Aku akan mengakhiri ini. Aku akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Suro hanya tersenyum, senyum yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kau bisa mencoba, Arman. Tapi ingat, harga yang harus dibayar tidak pernah berakhir. Arman memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dan meskipun kegelapan itu terus mengintai, ia akan berusaha untuk menghadapinya. Ia akan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ia ambil dan menebus kesalahannya, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar. Namun, jauh di dalam hatinya, Arman tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia telah memasuki jalan yang gelap, dan kini, hanya waktu yang bisa menentukan seberapa dalam ia akan terperangkap. Arman berdiri di tengah rumahnya, matanya kosong dan tubuhnya terasa semakin lelah. Setelah semua yang terjadi, ia merasakan kelelahan yang lebih dalam dari sekadar fisik, kehilangan yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu bahwa keserakahan yang ia pilih, kekayaan yang ia terima, dan jalan yang ia pilih telah membawa semuanya pada titik ini. Ia merasa seperti ada sesuatu yang membusuk di dalam dirinya, lebih dari sekadar rasa penyesalan yang biasa. Ini adalah kesadaran akan kehilangan dirinya sendiri, kehilangan kedamaian, dan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Suro masih berdiri di sana, mengawasi Arman dengan senyum tipis yang semakin tidak manusiawi. Kau tidak bisa lari, Arman. Tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang sudah kau buat. Takdirmu sudah tertulis. Arman menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia telah berusaha melawan, telah berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap yang kini menguasai hidupnya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat pengaruh itu terhadap dirinya. Ia merasa seperti telah berada di ambang kehancuran, seperti tidak ada yang tersisa lagi selain bayang-bayang yang terus mengejarnya. Suro, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku telah menghancurkan segalanya. Ibuku, diriku. Semuanya sudah terjerat dalam kegelapan ini, kata Arman, suaranya terisak. Aku ingin menghentikan semuanya. Aku ingin mengakhiri penderitaan ini. Suro mendekat, wajahnya menjadi semakin gelap, tatapannya penuh dengan kebencian yang terpendam. Tapi itu bukan pilihanmu lagi, Arman. Kau sudah memilih jalan ini, dan jalan itu takkan pernah bisa kembali. Arman menatap Suro dengan penuh kebingungan dan penyesalan. Apakah tidak ada cara lain? Aku hanya ingin menebus kesalahanku, untuk bisa melihat ibuku bahagia, untuk bisa hidup dengan damai lagi. Suro tersenyum lebar, lebih lebar dari sebelumnya. Dan saat senyumnya semakin melebar, Arman merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan. Seperti ada kekuatan yang menjalar di sekelilingnya, mengendalikan tubuh dan pikirannya. Penebusan. Tidak ada penebusan, Arman. Apa yang telah terjadi, telah terjadi.
Sekarang kau akan menjadi bagian dari kekuatan ini, dan kau akan terus membayar harga yang seharusnya kau bayar. Arman merasa tubuhnya semakin lemah, jantungnya berdegup sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energinya. Ia tahu bahwa ia berada di ujung jurang, dan tidak ada lagi tempat untuk berlari. Setiap keputusan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, semuanya berujung pada kegelapan ini. Namun, pada detik terakhir itu, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan yang mulai membangkitkan dirinya. Meskipun tubuhnya terasa lemah, meskipun ia terperangkap dalam dunia yang sangat gelap, ia masih memiliki satu hal yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tekadnya untuk memperbaiki semuanya. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia harus mencoba. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terkekang dalam kegelapan ini selamanya. Dengan sekuat tenaga, Arman berteriak, aku menolak takdir ini. Aku memilih untuk mengubah jalan hidupku." Secara tak terduga, sebuah cahaya mulai muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu membesar, semakin terang, seolah-olah melepaskan dirinya dari segala belenggu yang mengikatnya. Arman merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Meskipun itu terasa menyakitkan, semua kegelapan yang mengelilinginya perlahan mulai surut, dan sosok Suro tampak semakin pudar. Ini bukan akhir Arman. Suara Suro terdengar semakin jauh, semakin lemah. Kau bisa mencoba, tetapi harga yang harus kau bayar tidak akan pernah hilang. Dengan satu dorongan terakhir, Arman merasa dunia itu pecah. Cahaya yang membebaskannya membuat kegelapan itu menghilang, dan ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di dalam rumah itu. Ia tidak tahu di mana ia berada, namun perasaan berat yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat ibunya berdiri di depannya. Wajahnya kembali penuh cahaya dan kebahagiaan. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi bayang-bayang yang mengintai. Ibunya tersenyum padanya, senyum yang penuh dengan pengertian dan cinta. Arman bisa merasakan kedamaian yang sebelumnya ia tidak tahu ia butuhkan. "Arman, kau telah melewati semuanya." Suara ibunya lembut, penuh kasih. "Kau telah berjuang, dan meskipun jalanmu penuh dengan penderitaan, kau akhirnya mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan yang tulus dan jujur." Arman menatap ibunya dengan penuh haru. Air mata mengalir di pipinya. "Aku menyesal, Ibu. Aku hampir menghancurkan kita semua." Ibunya meraih tangan Arman dengan penuh kelembutan, dan ia merasakan kedamaian yang luar biasa. "Kita telah melewati semuanya, Arman. Apa yang terjadi telah terjadi, tetapi sekarang kita bisa memulai lagi. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan yang terpenting adalah kita selalu belajar dari kesalahan." Dengan langkah ringan, Arman memeluk ibunya, merasakan kehangatan yang begitu lama ia cari. Walaupun masa lalu akan tetap menjadi bagian dari hidupnya, ia tahu bahwa ia bisa memilih untuk berubah, untuk memperbaiki semuanya. Akhirnya, Arman menyadari bahwa meskipun takdir telah menguji dirinya dengan cara yang tak terduga, ia masih memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya. Ia tidak akan lagi terperangkap dalam keserakahan dan godaan. Kini, Arman tahu bahwa harga dari sebuah keserakahan adalah kehilangan diri. Namun dengan penyesalan dan keberanian untuk berubah, ia akhirnya bisa menemukan kedamaian yang sejati. Dan pada akhirnya, Arman tahu satu hal yang pasti. Dalam setiap perjuangan, kebijaksanaan datang dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, bukan dari keinginan untuk menghindari kesulitan dengan cara yang salah.